artinya gini, segala sesuatu bagi Allah tidak ada, bagi kita, bagi manusia tidak ada yang kebetulan. Semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz ya, sudah tercatat di langit. Kehidupan kita akan mati kapan dan lain-lainnya. Jadi mungkin dalam hal ini kita hanya bersyukur aja atas selamatnya Ibu Vera. Ya, kalau misalnya di sini ada yang bilang saya pansos atau segala macam gitu kan, yang nggak baik komennya gitu kan. Ya, yang tahu cuma Allah Bu ya. Ya saya nggak ada niat apapun, saya hanya menceritakan apa yang saya alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini saya akan mewawancarai salah satu yang mau berangkat ke Pontianak dengan penerbangan 182. Dan mungkin lebih jelasnya nanti kita akan komunikasi dengan Mbak Vera. Mbak Vera, untuk mengklarifikasi kejadian simpang siur di IG dan lain-lainnya, saya mau tanya Mbak Vera, seperti apa kronologisnya pada waktu Mbak Vera mau berangkat ke Pontianak? Ya, mangga coba. Silakan. Jadi waktu tanggal 9 itu memang saya jadwal penerbangan yang ke Pontianak. Jadi cuman saya penumpang 184 di penerbangan jam 5 subuh. Saya berangkat dari Bandung jam 11 malam, nyampe ke bandara itu jam setengah dua subuh. Terus pas sesampainya saya di bandara, kalau sekarang kan ada posko yang buat itu ya, periksa antigen, rapid dan lain-lainnya itu. Saya langsung dikasih tahu, Mbak, katanya ini masa swab PCR-nya udah kadaluarsa katanya gitu kan. Loh kok kenapa bukannya berlakunya 14 hari? Bukan katanya. Per tanggal dari 23 sampai tanggal 8 katanya 7 hari katanya bilang gitu. Jadi gimana dong Mas katanya. Aku disuruh tanya ke CS Sriwijaya. Terus aku ke CS-nya itu masih tutup. Terus aku pergi ke yang tempat cek. Jam berapa tuh masih tutup? Jam berapa? Itu jam 2 kurang. Subuh ya? Jam 2 malam. Ya subuh, jam 2 subuh kurang. Masih tutup, terus aku masuk ke tempat check-in itu kan ada yang bapak-bapak yang biasa kita onboarding koper gitu ya. Aku tanya, Pak, kata aku, ini masa swab aku udah habis. Aku mau terbang ke Pontianak. Jadi gimana ya Pak ya? Aku disaranin antigen waktu itu. Oh, ada di mana? Ada katanya di musola pojok katanya di kanan. Aku udah aja ikutin si masnya, aku antigen sama anak aku, udah aku antigen. Aku balik lagi ke posko yang pertama yang buat pemeriksaan itu, buat pemeriksaan cap, buat yang udah punya rapid sama PCR itu. Nah, udah gitu, itu kira-kira udah beres jam 2, kan itu antigen itu hasil tesnya cuma 10 menit ya kan. Begitu aku masuk ke tempat check-in. Kena biaya berapa tuh antigen Bu? Biaya berapa antigen? Biaya antigen dikenakan biaya berapa antigen? Ya, biaya antigen waktu itu di bandara 200, aku 2 orang itu 400 ribu. Oke, terus? Udah gitu aku masuk ke ruangan check-in, nanya petugas, kalau check-in Sriwijaya di mana? Katanya belum buka pada saat itu jam 2 tuh. Tutup katanya. Masih tutup, dia suka mepet katanya. Dia bilang gitu si petugasnya. Terus aku
Jadi di mana di pojok katanya. Jadi aku nunggulah sama anak aku di pojok gitu kan. Di situ kebetulan ada kursi, aku duduk di kursi sambil tiduran dan aku ketiduran waktu itu. Pas bangun-bangun posisi udah jam 3 lewat, udah mau setengah 4, udah mau setengah 4. Aku kan jam 5 ya. Eh, Antrinya waktu itu eh, panjang kan, antrinya lumayan panjang. Udah gitu pas giliran aku posisinya itu jam 4 lewat. Posisinya lewat, pas udah gitu aku sama yang tadi aku habis antigen itu, terus si masnya bilang, eh, maaf katanya kalau ke Pontianak harus nggak bisa antigen, harus swab PCR katanya kan. Terus aku bilang, nah kenapa sih Mas yang di depannya itu nyaranin tadi aku antigen? Kalau emang nggak bisa kan harusnya aku nggak disaranin antigen, kata aku bilang gitu. Nggak keluar biaya double ya. Ya, jadi aku nggak double kalau emang nggak bisa berangkat ya udah gitu kan. Kok aku ini disaranin antigen, jadi sia-sia dong ini antigen gitu. Betul, betul. Terus kata si masnya, Mbak, coba Mbak katanya ngehadap ibu yang pakai yang pakai kerudung putih. Aku ngehadap lah si ibunya gitu kan. Bu, saya ceritain dari awal gitu kan. Bu, ini saya mau terbang ke Pontianak. Ini tes swab saya, katanya udah hangus. Terus tadi saya disaranin antigen gitu kan. Terus nggak bisa, tetap nggak bisa kata. Kenapa kalau misalnya jadwal ke Pontianak harus swab PCR? Kenapa saya disaranin antigen? Kalau kayak gini kan sih, kata saya bilang gitu. Mubazir antigennya ya. Ya memang, ya, ibunya memang waktu saya yang coba ngehubungin siapa siapa saya juga nggak ngerti, dan katanya memang nggak bisa buat saya. Itu posisinya itu jam 4 lewat mau setengah 5, sedangkan pesawat saya itu jam 5 kan. Pikir saya kan, aduh ini gimana dong, saya sekarang kan berangkat jam 5, cobalah minta kebijakan gitu kan. Masa saya kan memang ada tes webnya, terus tadi udah antigen gitu kan, masa tetap nggak bisa berangkat gitu kan. eh Kalau nanti jadi sia-sia dong apa yang saya udah kerjakan gitu kan. Terus kata si ibunya bilang gini, kalau tiket insya Allah katanya nggak hangus, dia bisa reschedule ulang katanya gitu. Saya di situ tanya langsung, bisa reschedule ulang eh, penerbangan berikutnya yang jam berapa gitu kan, yang jam 7 katanya. Oh, jadi kalau aku berangkat yang jam 7 bisa ya gitu. Jadi aku itu yang maksa-maksa pengen hari itu juga terbang, pengen ikut ke penerbangan jam 7 gitu kan. Jadi aku udah nyoba sana sini minta kebijakan karena jam 5 aku udah telat. Terus harus schedule ulang katanya, apa, aku minta ke yang jam 7 tetap nggak bisa. Ya udah aku diem di bandara itu sampai jam 9. Dan walaupun maksudnya dengan kecewa, aku ya pulang ke Bandung, udah nyampe ke Bandung, mandi, sholat, aktivitas lagi. Udah sorenya itu aku baru tahu kalau eh, pesawat jam 2 jam 2 itu, yang yang jatuh itu tuh penerbangan yang jam 7, Pak. Yang jam 7 pagi kata teman-teman yang di Pontianak gitu. Nah, dari situ aku apa, share gitu kan, share pengalaman aku yang memang aku penumpang 184 yang karena ada sesuatu gagal, kata si mbaknya bisa reschedule ulang, terus aku yang maksa minta reschedule ulangnya itu minta penerbangan yang jam 7 pagi. Dan
eh, ternyata yang jam 7 pagi itu ada ada musibah kayak gini ya, kita nggak tahu. Dan dari situ aku ada pembelajaran, ya Allah kalau tadi aku maksa-maksa, eh, terus memang dia bisa usahakan aku dimasukin ke yang jam 7 gitu kan, mungkin aku adalah satu dari korbannya gitu. Iya. Berarti Ibu, saya mau tanya tadi pada waktu Ibu berurusan sama petugas disuruh antigen, itu petugas Sriwijaya atau security bandara? Pada waktu Ibu ada petugas disuruh ikut antigen, itu petugas dari Sriwijaya atau security bandara? Ya, waktu itu yang nyaranin saya anti karena petugas Sriwijaya itu masih tutup, CS-nya tutup, tempat check-in-nya tutup. Jadi yang nyaranin itu petugas bandara. Oh, petugas bandara bukan security ya? Petugas bandara ya? Ya, petugas bandara. Petugas bandara ya. Jadi artinya tidak ada koordinasi tugas bandara dengan Sriwijaya bahwa ke Pontianak itu harus swab. Sehingga Ibu kena biaya antigen. Nah, kalau swab itu biayanya berapa, Bu? Saya kemarin swab di Bandung itu 900.000, Pak. Oh, swab 900. Ya. Nah, pada waktu pesawat Ibu yang 184 jam 5 berangkat ya? Ya. Yang 184 berangkat jam 5 subuh. Ya, saya pesawat 18 itu harusnya berangkat jam 5 subuh. Nah, sudah tidak ada waktu lagi untuk ikut swab, Bu. Kenapa? Sudah tidak ada waktu lagi untuk tes swab. Sebelum pesawat yang 184 jam 5 itu berangkat, Ibu nggak ada waktu lagi untuk swab. Ya, karena posisinya waktu itu kan saya masih berusaha ngurus sana, ngurus sini gitu kan. Dan itu posisinya udah 4:30, udah jam 4 lewat. Dan dalam hati aku, wah ini kalau misalnya aku paksain ke yang jam 5 kan aku harus ngurus ini, ngurus itu gitu kan. Kayak nggak bakalan keburu. Terus pas aku nanya tiket bisa reschedule ulang, aku kan tadinya logikanya gini ya Pak ya, aku tuh pengen terbang kalau bisa gitu, pengen terbang hari itu juga karena kan kita dari Bandung ya Pak ya, jauh tipis gitu kan, nggak mau ada besok nunggu besok, nggak mau buang-buang waktu gitu kan, ya besok lagi gitu. Cuman dari Sriwijaya Air itu walaupun Ibu tidak ngikutin penerbangan 184 tidak dihanguskan, Bu ya? Tidak, sama dia di reschedule ulang katanya. Oh, jadi ada kebijaksanaan di reschedule ulangnya besok atau hari itu juga, Bu? Besok atau hari itu juga? Maksanya yang hari itu juga, hari itu juga. Dari Sriwijaya menyarankan Ibu hari itu juga atau besoknya, Bu? Penerbangan. Jadi bisa tes swab PCR dulu, Pak. Sedangkan tes swab PCR itu kan prosesnya dari kita tes itu hasilnya itu 1-2 hari. Oh. Jadi aku nggak bisa hari itu berarti ya? Lain hari gitu kan. Cuman aku yang ngotot pengen pindah ke hari ini juga gitu, ke yang jam 7 itu, yang ternyata jam 7 itu yang 1-2 gitu. Penerbangan yang jam 7 itu yang 182, Bu ya? Yang kecelakaan. Ya, katanya sih yang jatuh itu penerbangan yang jam 7 pagi. Karena saya dapat info itu kan dari teman-teman di Pontianak, Pak.
teman-teman di Pontianak saya kan ada sebagian temennya yang berangkat juga ke Pontianak, yang katanya penerbangannya itu yang jam 7. Yang jam 7 Ibu itu bukannya pesawatnya penuh Bu ya, tapi karena persyaratan swab atau apa Bu, sehingga Ibu tidak diizinkan naik yang 182. Saya Swab. karena persyaratan saya yang harus ada swab terbaru, Pak. Swab Ibu nggak berlaku ya? Ya, karena udah kadaluarsa. Tanggal berapa Bu? Swab Ibu waktu swab tanggal berapa? Aku swabnya itu tanggal 30. Pikir aku itu masa berlaku swab itu 14 hari. Oh 30 Desember. Ibu pikir 14 hari, ternyata berlakunya cuman 14 pikir tuh kayak kan bulan Oktober saya ke Pontianak, bulan November saya ke Pontianak. Itu tes rapid itu 14 hari, pikir saya itu masih sama gitu. oh kok peraturan bisa berubah-ubah gitu ya? Ternyata pas Ibu mau berangkat itu peraturannya jadi disedikitin waktunya gitu. Udah berbeda Pak peraturannya. Beda. Ya, Oh, di gitu ya. dipercepat Berapa hari itu? waktu masa swabnya. Berapa hari itu? Katanya kata petugasnya itu dari tanggal 23 sampai tanggal 8 itu berlaku masa swab itu 7 hari. Per tanggal 9 yang saya mau pergi itu Pak, diberlakuin swab terbaru lagi. Jadi per 3 hari. Itu menurut petugasnya begitu? Petugas dari Sriwijaya? 3 hari. Ya, kata petugas Sriwijaya. Itu dia, Ibu nggak nanya mana peraturannya tertulis atau hanya lisan aja? Udah diliatin peraturan. Oh, ada peraturannya cuma 7 hari ya? Tapi dari situ saya maksudnya yang ngotot kebijakan dong buat saya. Saya kan memang nggak tahu gitu kan. Memang saya juga udah swab gitu kan. Saya juga barusan udah antigen gitu. Itu yang ngebuat saya ngotot. Terus saya udah jauh-jauh nih datang dari Bandung gitu. Maksudnya gitu ya Pak. Iya, Ibu kan udah biaya antigen atas saran dari petugas bandara. Saya nggak mau pulang lagi ke Bandung gitu biarnya. Iya. Kalau nunggu 2-3 hari, Ibu harus nginep lagi di bandara kan, biaya lagi. Ya, maksudnya kayak gitu Pak. Iya. Nah, Ibu rencana ke Pontianak tuh dalam rangka apa, Bu? Saya ke Pontianak itu nganter anak saya pulang, Pak. Oh, putra Ibu di Pontianak. Tinggalnya di Pontianak sama kakek dan papahnya. Kebetulan saya udah pisah sama papahnya. Jadi anak saya lagi liburan ke sini. Umur berapa Bu anak itu? Anaknya umur 16 tahun. Oh, jadi berlibur dari Pontianak ke Bandung. Pada waktu mau balik lagi ke Pontianak, Ibu mau dampingin, nemanin gitu ya. Nah, sekarang anaknya sudah pulang ke Pontianak naik pesawat atau gimana? Belum, Pak. Sampai sekarang masih di Bandung? Masih ada di sini di Bandung. Nah, pada waktu Ibu nggak diizinkan naik yang pesawat kecelakaan jam 7 nomor penerbangan 182 itu, Ibu akhirnya pulang ke Bandung jam berapa Ibu pulang ke Bandung? Aku pulang ke Bandung jam 9. Jam 9 siang, Pak. Jam 9. Perasaan Ibu pada waktu itu kecewa, benci atau gimana tuh Bu? Pada waktu itu nggak bisa berangkat pesawat yang jam 7 yang Ibu mau? Lebih kecewa gitu ya. Jadi kan kayak yang aku tulis di TikTok gitu kan, rasanya sia-sia. Tapi di situ sih aku cepat sadar gitu, maksudnya oh ya udah mungkin ini udah ketentuan Allah gitu, aku nggak bisa berangkat gitu. Nah Ibu pada waktu menganggap ini ketentuan Allah itu belum dengar berita kecelakaan apa sudah? Belum. Oh belum. Aku belum Pak, belum. Kayak aku yang nulis status itu
jam 2 siang itu aku bilang, aku ya sebenarnya bikin status itu lebih ke ngobatin hati sendiri ya Pak ya. Kayak Iya. yang sia-sia akan jadi makna kata aku kan. Jadi eh, aku ngerasa kan tadi pagi ngedumel-dumel gitu kan, ih rasanya sia-sia apa yang dikerjain, tapi ya udahlah yang sia-sia tuh sewaktu-waktu nanti jadi makna gitu kan. Iya, iya. Ya kalau saya ambil kesimpulan, sebenarnya nggak 100% salah ibu. Ibu sudah punya tiket 182. Terus ibu sudah cek antigen berdasarkan saran petugas. Ternyata ada lagi tambahan harus swab. Padahal ibu juga udah punya swab. Tapi swabnya ternyata ada perubahan, nggak berlaku lagi. Jadi saya melihat peraturan-peraturan yang baru ini akhirnya merugikan masyarakat juga. Ibu nggak 100% salah dalam hal ini, akhirnya ibu tidak bisa berangkat jam 5, padahal swab waktunya 3 hari kan gitu kan. Tapi ibu ngotot jam 7, ternyata nggak dikasih juga. Tapi akhirnya ibu berpikir bahwa ini adalah ketentuan Allah, walaupun itu belum dengar bahwa kecelakaan Bu ya. Kalau lihat apa di akun TikTok saya kan, saya nulis kayak ini kan, Ibu bikin TikTok jam berapa Bu? sama saya ini gitu kan. Oh iya. Aku tuh bikin TikTok sih udah. Coba bisa dilihatin Bu. Bisa dilihatin. Malam, udah tidur. Dilihatin Bu yang jelas akun TikToknya. Oke. Biar pemirsa tahu. Jadi ini nih. Ini yang peraturan baru ini Pak. Ini masih jam berapa? Jam Hilang udah, 1 warnanya itu. berubah. Apa ganti? Oke. Jam 1 yang sia-sia akan jadi makna kata aku. Itu Jadi ibu aku bikin. udah aktivitas lagi. Nah ini udah sore aku baru. Oh. Ini udah sore aku baru tahu. Ibu bikin TikTok itu jam berapa Bu? Dan banyak teman-teman. Bu Vera? Aku bikin TikTok ini udah malam Pak, udah jam 9-an gitu lah. Berarti udah dapat berita ya? Udah dapat berita kecelakaan? Ya udah dapat berita. Dapat beritanya jam berapa Bu? Dapat berita itu aku tuh jam mau maghrib deh Pak, jam 5-an gitu. Dari mana Ibu dapat berita? Dari temen di Pontianak. Oh, di telepon? Ya di telepon. Kecelakaan pesawat? Kakeknya juga. Aku dapat kabar ada pesawat jatuh itu jam 5-an dari teman-teman di Pontianak sama keluarga di Pontianak Pak. Oh, ngabarin. Yang lainnya menyusul, kayak teman-teman di Bandung itu kan tahu saya mau berangkat ke Pontianak, jadi pada nge-WA rame gitu. Nah, sekarang gini. Setelah kejadian ini, pada waktu ibu nggak jadi berangkat, mungkin ibu kan kecewa. Tapi setelah dapat berita jam 5 dari teman ibu bahwa kecelakaan pesawat yang jam 7 yang nomor penerbangan 182 itu kecelakaan, apa yang ibu pikirkan setelah dapat kabar itu? Pas dapat kabar itu tuh ya nggak bisa ngomong ya, karena saya yang tahu gitu ya gimana kejadian tadi pagi, saya yang ngotot-ngotot pengen masuk ke penerbangan selanjutnya gitu kan. Jadi saya pada saat itu benar-benar kaget gitu ya Pak ya, benar-benar kaget, benar-benar lemas gitu kan, lemas ya Allah gitu kan. Coba kalau saya ngotot-ngotot pada saat itu reschedule ulang,
saya minta ke yang jam 7 terus saya bisa terbang gitu, mungkin saya salah satu dari korban itu gitu. Betul, betul. Ya, memang kadang-kadang waktu ke depan itu rahasia Allah. Semuanya kan rahasia Allah. Ke depan itu kita nggak ada yang tahu. Ada firman Allah Bu ya di surat Al-Baqarah ya. Jangan kau anggap sesuatu itu buruk, padahal dia baik di mata Allah. Jangan kau anggap sesuatu itu baik, padahal dia buruk di mata Allah. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Iya benar Pak. Mungkin awalnya ibu menganggap Iya. ini buruk. Harus swab 3 hari lagi, jam 7 ibu paksa ngotot berangkat gak dikasih gitu kan. Bu menganggapnya buruk banget, kecewa, kesel, benci gitu kali ibu ya. Ya, pada saat itu sedih gitu Pak. Aku kan diam di bandara itu sampai jam 9 pagi ya. Jadi aku masih liatin orang bisa pergi, aku enggak gitu. Masih kayak gitu Pak. Jadi aku diam aja di bandara liatin orang check in, udah tahu nggak bisa berangkat gitu. Iya. Ya kita maklum lah ibu sendiri. Liatin orang bawa koper, orang lancar-lancar aja mau berangkat, aku enggak gitu. Lebih kayak gitu. Terus anak ibu pada waktu nggak berangkat, mungkin kan udah dewasa diajak ngomong gitu kan. Apa komentar putra atau putri Bu? Putri Pak. Putri ibu ada sekarang? Ikut dengerin? Bisa ikut ngobrol Bu, putri ibu? Oh bisa. Kakak cepet Kak. Nah, Ya, De Febri, apa kabar De Febri? baik. De Febri pada waktu mama nggak jadi berangkat itu perasaannya gimana tuh pada waktu jam 7 mau ikut pesawat 182 itu terus nggak jadi berangkat? Waktu itu kan De Febri nggak tahu kalau akan kecelakaan. Waktu itu De Febri gimana perasaannya nggak jadi berangkat? Awalnya tuh kecewa, terus kayak merasa bersalah gitu kan. Soalnya apa ya, biaya yang dikeluarin itu kan udah lumayan banyak gitu kan. Ya. Terus nggak jadi, kayak merasa bersalah. Dia tuh ya apa ya, Kesel, kecewa, malu juga sama teman-teman gitu nggak jadi berangkat. gimana ya, bersyukur karena nggak jadi berangkat pas hari itu juga, masih apa ya, masih diselamatin gitu. Jadi nggak tahu, perasaan yang pertamanya kecewa terus kayak merasa bersalah kan, jadi tuh akhirnya tuh benar kayak bersyukur terus lega juga terus senang. Terus akhirnya mama dipeluk. Oh, akhirnya mama dipeluk. Iya katanya. Untung ya Mah ya kita enggak enggak jadi terbang. Pas minta penerbangan selanjutnya nggak bisa katanya. Artinya gini, segala sesuatu bagi Allah tidak ada, bagi kita, bagi manusia tidak ada yang kebetulan. Semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz ya, sudah tercatat di langit. Kehidupan kita akan mati kapan dan lain-lainnya. Jadi mungkin dalam hal ini kita hanya bersyukur aja atas selamatnya Ibu Vera. Jadi sebelum saya sudahi dialog kita, ada pesan dari Ibu Vera mungkin dengan De Febri, pesan kepada yang mungkin jadi viral, jadi simpang siur kan, bahwa ibu memang pesawat 182, cuman ibu pengen naik 184, 182 nggak bisa naik karena swabnya, bukan kesalahan ibu ya, swabnya ibu udah punya tapi nggak berlaku. Coba mungkin ibu ada tanggapan, silakan sebelum kita tutup. Kalau jadi viral ini kan memang bukan maksud keinginan saya ya Pak ya. Saya cuman membagikan sharing apa yang saya alamin gitu kan. Saya nggak nyangka mau seviral ini gitu kan, sampai beritanya lolos dari ini. Itu sebenarnya
itu kan saya bukan yang bikin berita ya Pak ya. Betul. Cuman saya bikin cerita, historiin status WA saya dari awal gitu kan. Memang saya nggak bisa berangkat karena sesuatu. Terus ketika si mbaknya bilang tiketnya nggak hangus, bisa reschedule ulang, aku yang ngotot-ngotot ingin ke penerbangan selanjutnya gitu kan, yang jam 7. Karena pada saat itu aku pikirnya kan udah keluar biaya, udah ngeluangin waktu kan, jauh-jauh dari Bandung gitu ke Jakarta pada saat itu. Jadi aku tuh yang ngotot gitu, pengen dari penerbangan 184 ingin ke penerbangan 182 gitu Pak. Ya kalau misalnya di sini ada yang bilang saya pansos atau segala macam gitu kan, yang nggak baik komennya gitu kan, ya saya nggak ada niat apapun, saya hanya menceritakan apa yang saya alamin. Kalau misalnya saya pansos tuh saya bukan orang, Nggak ada niat ke situ Bu ya. Masya Allah. Adanya kayak gini saya ngerasa keganggu gitu kan. Ya, saya rasa mungkin begitu. Mudah-mudahan yang ngebully ibu bilang pansos segala macam ikut mendengarkan nanti tayangan kita ya. Saya rasa begitu Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu Vera dengan De Febri. Mudah-mudahan semuanya kita diberkahi sama Allah, selamat dunia akhirat. Ya, para pemirsa, sekian dulu wawancara kami dengan salah satu yang selamat dari korban pesawat Sriwijaya 182. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Waalaikumsalam.